NANI?! Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini. Sesuai judulnya, kita akan bahas alur cerita Sonic X dan juga membahas sedikit tentang teori dan misteri di balik game ini. Pertama-tama, kita bahas dulu siapa itu Sonic. Sonic adalah sebuah karakter game buatan Sega di tahun 1991. Buat yang belum tahu, dia ini sebenarnya adalah landak biru. Sonic juga dikenal sebagai maskot dari perusahaan game yang sangat terkenal, yaitu Sega. Untuk cerita originalnya, game Sonic itu sendiri adalah Sonic berusaha mempertahankan tempat tinggalnya dan makhluk-makhluk lainnya dari penjajahan si Dr. Eggman. Si Dr. Eggman atau Dr. Robotnik ini ingin merubah alam menjadi kota-kota dan menguasai dunia dengan robot. Untuk melawan Dr. Eggman, si Sonic punya beberapa teman, yaitu Tails, Amy, dan Knuckles. Oke, sampai sini kalian udah tahu ya siapa itu Sonic. Nah, sekarang kita bahas game Sonic X. Game Sonic X ini juga banyak versinya nih guys, tapi yang paling rame dibicarakan adalah Sonic X versi 666. Sonic X ini merupakan hasil modifikasi atau mod dari game asli Sonic di Sega Mega Drive tahun 1991. Jadi si pembuat game menggunakan source atau materi-materi dari game Sonic asli. Banyak yang bilang kalau game ini adalah hanya bentuk keisengan seorang hacker atau modder untuk lucu-lucuan mengubah konten game yang lucu menjadi horor atau menyeramkan. Apa betul game ini dibuat oleh orang iseng? Apakah mungkin dibuat oleh seorang iseng yang menyembah iblis? Atau jangan-jangan iblis menguasai si orang iseng itu untuk membuat game ini? Beberapa teori yang sempat saya baca di forum-forum, ini sayangnya udah pada dihapus nih guys, nggak tahu kenapa ini. Nah, teori yang paling banyak dibicarakan adalah sebuah pesan dari iblis yang dimasukkan ke dalam game ini. Dan bagaimana bercerita game ini adalah dendam si Sonic. Oke, kita bahas ya. Awalnya sih sama ya intro judul gamenya, tapi kemudian dia berubah menjadi tulisan Sonic X. Lalu wajah Sonic berubah dan nuansa dunia yang hijau dan lautan biru yang sangat indah seketika berubah jadi nuansa merah darah seperti neraka. Ini mata Sonicnya juga seperti mengeluarkan darah gitu guys. Jadi ini adalah lambang yang menggambarkan dunia dan neraka ya. Dunia yang hijau, lautan biru, lalu merah-merah ya kayak neraka gitu mungkin ya. Nah, dunia kan tempat tinggal kita, tempat tinggalnya makhluk hidup, dan neraka adalah tempat tinggalnya iblis. Jadi secara nggak langsung kita ini masuk bermain ke dalam dunianya iblis karena settingannya ceritanya di neraka tuh. Nah, setelah masuk ke gamenya, kita akan menemukan pilihan karakter yang akan kita mainkan. Di situ ada Tails, Knuckles, dan musuhnya Sonic, si Dr. Eggman atau Dr. Robotnik. Lah, kok malah nggak ada Sonicnya ya guys? Ya karena Sonicnya justru adalah tokoh antagonis atau musuh di sini. 3 karakter ini nantinya akan dihabisi oleh Sonic secara mengenaskan. Karena 3 karakter ini memiliki masalah pribadi dengan si Sonic. Jadi Sonic dendam dengan 3 karakter ini. Di komik nomor 179, si Tails pernah menghajar Sonic. Sonic dan Tails pernah berkelahi. Itu terjadi karena sebuah kesalahpahaman. Di situ Sonic tampak terluka ya, walau akhirnya mereka bersalaman dan berbaikan lagi. Tapi disitulah dendam Sonic tertanam di dalam hatinya pada Tails. Kamu mungkin dimaafkan Tails, tapi lukanya tidak akan bisa dilupakan. Lalu Knuckles. Knuckles pada awalnya memang bodyguard dari Dr. Eggman. Dan di awal pertemuannya dia berkelahi dengan Sonic di komik nomor 33 sebelum akhirnya mereka menjadi teman. Lalu si Dr. Eggman, Dr. Robotnik, ya memang dia sih dari dulu musuh bebuyutan Sonic. Makanya si Sonic dendam banget. Dan konon kabarnya si Dr. Eggman berhasil membunuh si Sonic ini.
Di level pertama kita bermain sebagai Tails. Dia dapat kabar kalau Sonic sudah kembali ke dunia setelah dia dikabarkan tewas, terbunuh oleh Dr. Eggman. Si Tails berjalan mencoba mencari si Sonic. Pada awalnya sih semua nampak normal ya guys. Tapi semakin jauh melangkah mulai terasa keanehan. Banyak terdapat bangkai hewan-hewan lain yang berserakan di tanah, di pohon. Ini kalau diperhatikan, si Sonic nampak sedang bersembunyi ngintip di balik salah satu pohon ini. Cuma banyak yang nggak sadar nih, nggak ngeliat kalau Sonic lagi ngintip di sini. Tails berjalan lagi terus hingga akhirnya dia bertemu dengan Sonic. Layar menjadi kresek-kresek buram dengan nuansa merah. Di situ mata Sonic nampak kosong. Tails mencoba mendekat memastikan kalau ini Sonic betulan atau bukan. Ternyata mata Sonic berubah merah dan layar menjadi gelap. Lalu muncul tulisan, "Hello, do you want to play with me?" Yang artinya adalah, "Halo, apakah kamu mau bermain denganku?" Ini sebenarnya adalah pesan tersembunyi. Si iblis sedang mencoba berkomunikasi dengan kita nih guys. Menurut rumor, kalau kamu bermain di atas jam 12 malam dan merespon pertanyaan yang nanti muncul di layar yang kayak gini nih, tulisan-tulisan kayak gini, maka nanti akan terjadi aktivitas aneh di sekitar kamu. Dan ini pernah ada cerita ya, seorang anak dikabarkan tewas ditemukan di depan komputer. Dengan di layar komputernya game Sonic X ini sedang menyala. Nah, di situ diberitakan kalau menurut paranormal, jiwa anak itu sedang dibawa bermain oleh sang iblis. Ya gitu sih menurut yang saya baca dan saya dengar ceritanya dari forum dan orang-orang. Kita lihat ya, dari level dunia Green Hill pindah ke level seperti neraka ini. Ya ini sebenarnya pesan kalau kita mau main akan dibawa ke dunia mereka di neraka. Di situ Tails bingung, dia pun mencoba untuk berlari. Tapi semakin kencang dia berlari, maka Sonic pun semakin cepat juga mengejar. Hingga akhirnya Sonic menangkap Tails dan menghabisinya. Di situ satu dendam sudah terbalaskan. Pindah ke Knuckles. Knuckles berlari di level Scrap Brain Zone. Itu merupakan level yang sudah mulai masuk ke markas Dr. Eggman. Knuckles mendengar kabar kalau di Pulau Tropis, Green Hill, hewan-hewan pada tewas dihabisi Sonic. Dia berlari dan mencoba mencari perlindungan ke mantan majikannya yaitu Dr. Eggman. Hingga akhirnya layar berubah menjadi kresek-kresek lagi dan muncul Sonic dengan tulisan "Found You" atau "Ketemu Kau". Ini juga merupakan pesan dari iblis kalau siapapun tidak bisa lari dari mereka. Dimanapun berada pasti ketemu. Knuckles sedikit dipermainkan oleh Sonic di sini, dipantulin kesana kemari, gak bisa lari. Sebelum akhirnya si Knuckles dihabisi juga oleh si Sonic. Lalu muncul tulisan seperti ini yang artinya adalah begitu banyak jiwa untuk diajak bermain tapi waktu hanya sedikit. Apakah kau setuju? Di sini si iblis mulai mempengaruhi pikiran si pemain dengan pemahaman si iblis itu. Kalau kamu setuju berarti kamu sudah sejalan dengan pemikiran dan pemahaman si iblis. Berlanjut kita pindah ke Dr. Eggman. Si Dr. Eggman udah ketakutan banget karena tahu si Sonic udah masuk ke dalam markasnya. Dari tampangnya aja udah ketakutan gitu nih si dokter. Ini larinya kocak juga ya si dokter nih. Terinspirasi Naruto apa gimana dia nih larinya nih. Dendam terakhir si Sonic adalah Dr. Eggman. Tentunya pada akhirnya si Dr. Eggman ini dihabisi juga oleh Sonic. Lalu muncul wajah Sonic dengan tulisan "I am God" atau "Aku adalah Tuhan". Nah kayak gini-gini cuma iblis nih yang berani mengaku Tuhan. Jadi kalau dirangkum cerita Sonic X versi 66 ini, si Sonic tewas akibat pertarungannya dengan Dr. Eggman. Dia masuk ke alam kematian lalu membuat kesepakatan dengan iblis. Mungkin saat membuat kesepakatan si Sonic bilang kalau dia punya 3 dendam yang belum terbalaskan. Si iblis memberikan kekuatan pada Sonic untuk kembali ke dunia dan membalaskan dendamnya, yaitu menghabisi Tails, Knuckles, dan Dr. Eggman.
Lalu bagaimana dengan semua makhluk hidup yang ada di dunia Sonic? Ya kemungkinan besar juga tewas semua tuh dihabisi oleh Sonic. Makanya si Sonic merasa dirinya Tuhan. Ya kira-kira begitulah guys teori dan misteri Sonic X versi 666 yang pernah saya baca. Saya coba rangkum dan jelasin ke kalian. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf ya guys, silahkan dikoreksi aja tuh. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kayak biasa. Dan jangan lupa pastikan kalau kamu sudah pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Akhir kata tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye bye.